Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kita kali ini, yaitu Quran Hadis kelas 7 semester 1. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis, keistimewaan Al-Quran, hadis warisan Rasulullah, dan yang terakhir fungsi Al-Quran dan hadis. Lanjut. Yang pertama, pengertian Al-Quran dan hadis. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Seperti halnya kita akan tahu ayat pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah itu kan berlafaz Iqra, bacalah. Di situ kita bisa mengambil makna bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang harus dibaca, karena di dalamnya ada banyak sekali ilmu yang bisa dipelajari, seperti itu. Dan nama lain Al-Quran di sini ada Alkitab, ada Az-Zikir, Al-Hukum, As-Sifah, dan itu ada banyak sekali maknanya dan juga yang lainnya. Lanjut, kita melihat pengertian Al-Quran menurut istilah, yakni wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Kita tahu bahwa ketika kita membaca itu pastinya kita akan menjadi pandai. Itu kalau kita membaca buku, ya, dan tahu banyak ilmu dan yang lainnya. Itu kalau buku. Kalau Al-Quran ini di dalamnya itu melebihi dari itu, seperti hanya di situ kita akan mendapat ilmu, pasti mendapatkan hati yang tentram, pasti mendapatkan pikiran yang jernih, pasti. Dan tidak hanya itu, kita akan pastinya akan mendapatkan banyak pahala, karena di situ kita melihat kata ibadah. Seperti itu. Lanjut ke pengertian hadis. Hadis biasa juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi, dan mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah. Apa sih sebenarnya hadis itu? Kita lihat yang bawah ini, ya. Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti peristiwa, muda, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan Rasulullah SAW. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Hadis ini kalau kita lihat itu kan sebuah perkataan, perbuatan, sikap, atau persetujuan dari Rasulullah. Yang merekam itu siapa? Yang merekam itu adalah para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Karena apa? Karena waktu dulu Rasulullah kan menjadi seorang guru dari para sahabatnya, dari tabi'in, dari para ulama yang terdahulu, dan mereka pun merekam hal itu.
merekamnya bukan pakai alat rekam ya. Jadi merekamnya itu dengan dicatat menjadi kitab-kitab yang sekarang terkadang kita buat ngaji di dalam madrasah diniyah seperti Mabadi Fikih seperti dan yang lainnya seperti itu. Lanjut. Nah, kita langsung ke istimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibanding kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan yang lain. Al-Quran ini meringkas dari kitab sebelum turunnya Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah kitab suci dari Tuhan yang turun paling terakhir. Jadi setelah Al-Quran itu sudah tidak ada kitab lain. Dan di dalam Al-Quran itu sudah ada ringkasan dari semua kitab-kitab suci sebelum Al-Quran dan dibukukan menjadi satu di dalam Al-Quran, seperti itu. Dan yang kedua, Al-Quran memuat alam kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Di dalam Al-Quran itu tidak hanya berisi tentang ringkasan dan ajaran-ajaran ketuhanan, tapi di sini juga memuat tentang bagaimana sih awalnya dunia ini. Nah, sampai nanti kita berada di akhirat itu sudah dicatat di Al-Quran seperti itu. Jadi tidak usah diragukan lagi bahwasanya di dalam Al-Quran itu kita akan mendapat banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari kalau kita mau membacanya. Nah, seperti itu. Pastinya kalau kita membaca itu pasti harus ada gurunya. Nah, seperti itu. Langsung saja, yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Nah, Al-Quran ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, sebelum orang-orang hebat itu, seorang peneliti itu, profesor atau siapapun itu, menemukan penemuan baru, itu di Al-Quran itu sebenarnya sudah ditulis. Hanya itu akan muncul ketika orang mau membacanya. Nah, seperti itu. Dan kalian yang bercita-cita menjadi ilmuwan, peneliti, profesor itu ya perbanyak mendalami, belajar tentang Al-Quran. Lanjut, yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Al-Quran ini dengan gaya bahasa yang istimewa. Maksudnya istimewa apa? Nah, bahasanya itu fleksibel, bisa diartikan dengan bahasa apa saja. Karena kan kita tahu bahwasanya di dunia ini kita itu banyak beragam sekali bahasa seperti itu, dan juga mudah. Hadis warisan Rasulullah. Kita lihat di sini hadis Rasulullah. Hadis yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis-hadis yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Hadis qauli adalah hadis atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh
Rasulullah. Jadi setiap ucapan Rasulullah itu akan menjadi hadis dan dicatat oleh para sahabat. Nah, seperti itu. Yang kedua ada hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Kalau hadis fi'li ini ada perbuatan dari Rasulullah. Nah, karena apa? Kita tahu bahwasanya apa saja yang diucapkan Rasulullah dan diperbuat Rasulullah itu semua adalah ibadah, dan juga pastinya mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada hadis takriri, yaitu keadaan Nabi yang mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, hadis takriri ini apa? Nah, kalau kita lihat hadis takriri ini adalah sebuah keputusan, keputusan yang patut kita contoh, seperti itu. Fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran secara umum, kalau yang pertama itu ada sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Nah, yang kedua ada sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dan yang ketiga sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Yang keempat yaitu jadi petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu fungsi hadis. Nah, fungsi hadis secara umum kita lihat bahwa fungsi hadis di sini sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Maksudnya apa? Kalau di dalam Al-Quran itu setiap huruf kan kita kan tahu bahwasanya di dalam Al-Quran itu setiap huruf pasti ada maknanya, ada banyak maknanya. Nah, kalau di sini fungsi hadisnya itu menjelaskan dari ayat-ayat itu. Nah, seperti itu. Lanjut ke fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Itu apa? Nah, mengukuhkan itu yaitu mempertegas hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, seperti itu. Yang kedua menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Nah, di sini tidak hanya menjelaskan, dan juga menetapkan hukum, seperti itu, yang masih belum terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga membatasi keumuman ayat Al-Quran. Itu di dalam ayat Al-Quran, hadis ini menjadi batas umum, seperti itulah. Dan yang keempat menjadi merinci ayat Al-Quran yang global. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran hadis ini menjadi perinci. Maksudnya apa? Merangkum ayat yang sukar dan terima kasih. Dan apabila ada kekurangan di dalam penjelasan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, atau bisa langsung japri ke saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.